Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Risalah Ramadan yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdullah Ibn Jarullah Al-Jarullah hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan tafsir dari ayat-ayat As-Siyam. Maka insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang baru, yaitu faedah atau manfaat yang kita dapati dari puasa. Di mana manfaat dari puasa ini bukan hanya bagi kejiwaan kita saja, namun secara sosial, kesehatan juga dia mengandung banyak manfaat. Ya, jadi tidaklah ada suatu perkara yang disyariatkan di dalam Islam yang melainkan itu untuk kemaslahatan. Yang kemaslahatannya ini bukan hanya untuk individu-individu saja, tapi bahkan lebih luas daripada itu. Ya, bermanfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, bahkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, kita akan bacakan ya paparan beliau rahimahullah hafizahullahu taala. Qala lisyami fawaid ruhiyah wajtimaiyah wasihiyah. Dan puasa itu memiliki faedah-faedah baik dari sisi kejiwaan, kemasyarakatan dan kesehatan. Jadi puasa memiliki faedah ya bukan hanya dari sisi kejiwaan saja tapi juga kemasyarakatan dan juga kesehatan. Wahya diantaranya kata beliau minal fawaidir ruhiyah lisawmi annahu yu'awwidu ala sabr. Ya, termasuk keutamaan atau faedah dari puasa bahwa puasa itu ya ini faedah ruhiyahnya bahwa puasa itu membiasakan seseorang untuk bersabar, melatih kita untuk bersabar ya. Jadi dengan puasa kita bisa lebih bersabar. Ya, dalam kondisi yang lapar, ya dalam kondisi yang haus, ini biasanya orang kurang energinya sehingga apa? Dia bisa lebih bersabar. Ya, demikian juga ketika dia menanti waktu berbuka, dia tunggu dengan kesabaran, ya dengan penuh kesabaran, atau bahkan mulai dari ketika dia melaksanakan sahur. Ya, sahur itu kan dia harus bangun pagi, ya kemudian melaksanakan sahur. Ya, ini semua pelatihan kepada kesabaran. Qala wa yuqawil iradah. Demikian juga puasa ini menguatkan tekad. Ya, orang kalau dia tidak kuat tekadnya pasti akan berhenti di tengah jalan. Tapi kalau puasa dia terbiasa puasa, saya pokoknya harus selesai. Ya, sampai waktu berbuka. Maka dia akan memiliki kepribadian yang kokoh. Ya, maka dia akan memiliki kepribadian yang kokoh. Apalagi saudara-saudara kita ya yang tinggal di luar negeri yang waktu berpuasanya itu panjang ya. Ya saya kira mereka akan memiliki kepribadian yang lebih kokoh ya daripada kita. Kenapa? Tantangan untuk melakukan puasa itu lebih berat. Ya. Mereka berpuasa dalam waktu yang cukup panjang. Kalau orang tidak punya tekad yang kuat, pasti dia akan kelelahan ya kemudian menyerah, berbuka dia ya di tengah perjalanan. Qala wa yu'allimu dhabtan nafs wa yusaidu alaih. Kemudian juga ya namanya puasa ini membantu dhabtan nafs, menguasai diri. Jadi membantu kita untuk menguasai diri kita. Ya, wa yusaidu alaih dan membantu kita untuk menguasai diri. Jadi mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengendalikan diri dan membantu kita untuk bisa mengendalikan diri. Jadi kalau misalnya ada orang yang emosian, ya banyak-banyak puasa. Karena puasa ini akan
membantu dia untuk mengendalikan dirinya. Ya, mau marah-marah ya, kemudian tapi dia bisa mengendalikan diri, nggak jadi marah. Kalau dia terbiasa puasa, dia bisa sebenarnya dia lapar sekali, tapi dia kendalikan. Pokoknya saya harus selesaikan, nggak boleh berhenti tengah jalan. Dia kendalikan jiwanya. Dalam keadaan dia sangat ingin untuk makan, dia sangat ingin untuk minum, dia sangat ingin untuk menuntaskan syahwatnya kepada istrinya. Tapi kemudian dia tahan. Ya, ini pada hakikatnya merupakan ya pendidikan bagi kita untuk bisa menguasai diri. Wa yujidu fi nafsi malakata taqwa allati hiyal hikmatul barizah allati hiya hikmatul barizah minas saum wa yurabbiha. Kemudian dia akan dapati dirinya ya, dia bisa mendapatkan dari dirinya, mewujudkan pada dirinya malakatut taqwa, kedudukan orang-orang yang bertakwa. Jadi dia bisa mendudukkan dirinya dalam golongan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa dengan puasa tersebut. Ya, dan ini merupakan hikmah yang demikian jelas atau demikian hikmah yang paling utama dari puasa. Ya, wa yurabbiha, demikian juga untuk melatih takwa. Jadi dia untuk melatih jiwanya. Jadi dia akan mendapati di dirinya ya malakatut taqwa, yaitu apa? Kedudukan takwa, ya, demikian juga dia melatih dirinya untuk bertakwa. Ya, artinya konsisten dia puasa, setelah puasa pun dia akan terus bertakwa. Kenapa? Karena sudah dilatih ketika bulan puasa. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, jadi ini puncaknya ya latihan-latihan tersebut ya agar kita menjadi orang yang bertakwa dan konsisten di atas ketakwaan kita. Qala mulahadati hammah, mulahadatu hammah. Ya, catatan yang penting kata beliau. Wa bihadhihi munasabah ya nudzakiru ikhwanana al-muslimin ya al-mudkhinin. Ya. Melalui kata beliau melalui kesempatan ini kami ingin mengingatkan kepada saudara-saudara kami kaum muslimin yang masih merokok. Ya, annahum biwasitati siyam yastati'una tarkat tadkhin. Bahwa dia melalui puasa ini dia mampu untuk meninggalkan kebiasaan merokoknya. Ya, ini juga faedah dari puasa. Ya, karena puasa tadi kita katakan apa? Melatih orang untuk mengendalikan diri, ya, melatih orang untuk bersabar, maka sesungguhnya puasa ini bisa dijadikan oleh seseorang untuk apa? Meninggalkan merokok, kebiasaan merokok. Haitsu innahum yu'minuna bimadaratihi ala nafsi wal badani wad dini wal mujtama'i. Ya, di mana seseorang yang merokok, dia percaya dia percaya bahwa merokok itu membahayakan jiwanya. Ya, membahayakan jiwanya, ya, kemudian membahayakan badannya, kesehatannya, membahayakan agamanya, dan juga membahayakan masyarakatnya, ya. Li'annahu minal khaba'ith al-muharramah binasil Qur'an al-Karim. Karena yang namanya rokok, ya, ini sudah jelas ya keharamannya, dari berdasarkan nas Al-Quran, ya, berdasarkan nas Al-Quran. Ya, jadi kita dilarang untuk membahayakan diri kita, ya. Dan ngerokok ini para dokter, ya, ahli kesehatan sepakat bahwa dia merusak kesehatan. Ya, dia merusak kesehatan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-195, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah ya kalian ya menjatuhkan diri dari kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Nah, merokok ini kan merusak kesehatan, menyebabkan penyakit.
Maka jangan kalian kemudian menyebabkan diri kalian untuk terjatuh pada kebinasaan. Ini dengan merokok. Ya. Jadi dia jadikan bulan puasa ini kan, karena bulan puasa ini adalah bulan pengendalian diri, dia coba kendalikan dirinya untuk tidak merokok, ya. Jadi dia di bulan puasa dia bisa tidak merokok ya di waktu siang. Tentunya dia juga bisa untuk tidak merokok ya di waktu-waktu malam dan juga di waktu-waktu setelah keluarnya dia dari bulan Ramadan. Anda pasti mampu. Ya bismillah taala. Ya karena sudah terlatih untuk ya menguasai diri. Kalau man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Ya. Ini dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ya, lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Ya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jal illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah azza wa jal, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya untukmu dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, kalau dia tinggalkan rokoknya, maka Allah akan ganti sesuatu yang lebih baik. Ya, bisa jadi itu dengan dalam bentuk apa? Tubuh yang selalu sehat, tubuh yang selalu prima. Ya, demikian juga keberkahan ya, karena tentunya harta dia tidak dia pakai untuk membeli sesuatu yang diharamkan, jadinya barokah. Banyak yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang meninggalkan ya perbuatan merokok. Kalau dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau di sini, wa an la yasumu 'anil halal tsumma yuftiru 'alal haram. Jangan sampai dia itu berpuasa ya, menahan diri dari apa yang halal, makan, minum, jima, ini kan halal. Ya, dia menahan diri dari itu semua, kemudian tsumma yuftiru 'alal haram. Ya, kemudian dia berbuka puasa dengan sesuatu yang diharamkan. Ya, sudah menahan diri ya di siang hari untuk tidak makan minum, padahal makan minum ini halal nggak? Halal ya. Dia menahan diri dari sesuatu yang halal, pas berbukanya dengan yang haram, yaitu dengan merokok. Ya, ada nggak orang buka puasa dengan rokok? Ya, ada. Terus saya pernah dapat waktu naik bus, ya dalam perjalanan ke suatu tempat, saya naik bus. Ya, busnya bus AC padahal ya, busnya dilarang merokok. Tiba-tiba tercium bau rokok. Kemudian ternyata apa? Ternyata ada penumpang yang merokok. Kemudian dia bilang, Mas ini bulan puasa. Udah buka Mas, udah buka. Ternyata dia ngerokok, buka puasanya dengan rokok. Nah inilah yang disampaikan oleh beliau. La yasumu 'anil halal tsumma yuftiru 'alal haram. Ya, jangan dia berpuasa dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, tapi berbukanya ya dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nas'alullah lana wa lahumul afiyah. Kita meminta keselamatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita dan juga bagi mereka. Amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan saudara kita yang masih merokok, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah ya untuk meninggalkan rokoknya ya. Apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini. Baik. Kemudian faedah yang kedua, qala hafizahullahu taala wa minal fawaidi al-ijtima'iyyah lis-shaumi annahu yu'awwidul ummata an-nizama wal ittihada wa hubbi yu'awwidul ummata an-nizama wal ittihada wa hubbal adl wal musawah. Termasuk faedah ya kemasyarakatan yang ada pada puasa, bahwa dia melatih umat, melatih masyarakat untuk disiplin. Ya, ada nizam, ada aturan. Ya, Anda jam segini batas makannya, nanti makan lagi jam segini. Ya, ada proses pendisiplinan di sana. Qala wal ittihada wal hubba wa hubbal adil wal musawah. Demikian juga persatuan dan juga cinta kepada keadilan dan juga persamaan. Ya. Jadi dia mengajarkan persatuan. Dari mana persatuannya? Kita ya berpuasa sama.
mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, bareng-bareng semua. Ya, masuk puasanya juga sama, tanggal 1 Ramadan. Nanti keluar puasanya juga sama, 1 Syawal. Nah, ini mengajarkan kepada kita persatuan di tengah-tengah umat. Mengajarkan kepada kita persatuan di tengah-tengah umat. Demikian juga cinta keadilan. Ya, cinta keadilan dan persamaan. Semuanya lapar. Jadi nggak ada orang yang kekenyangan, semuanya lapar. Ya. Wa yukawinu fil mu'minina atifatar rahmah wa khuluqal ihsan. Dan juga dia menciptakan di tengah-tengah orang-orang yang beriman ya kasih sayang, kecondongan hati dan kasih sayang serta akhlak yang baik. Kama yasunul mujtama minasyurul wal wafasid, dan dia juga melindungi masyarakat dari kejahatan dan kerusakan. Ya, jadi hikmah puasa ini luar biasa bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Ya, yang namanya puasa ini melahirkan kesetiakawanan. Jadi semuanya merasakan lapar. Kita dapat ya luar biasa ya kalau di bulan Ramadan itu, kalau waktu mau berbuka puasa ya kita dapati orang-orang bersemangat untuk memberikan makanan berbuka. Ya, bahkan untuk tetangganya ya dia selalu buat ya, saling bertukar-tukaran. Ya, hari ini misalnya saya yang ngasih apa, nanti besoknya tetangganya yang ngasih. Luar biasa tuh. Ya, yang kita kadang tidak dapati itu melainkan di bulan Ramadan. Jadi ini hadirin yang dimuliakan Allah, faedah yang kedua dari puasa ya, bahwa dia menumbuhkan kedisiplinan, persatuan dan tenggang rasa antara orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, qala hafizahullah taala ya, wa min fawaidis sihhiyah lisyam annahu yutahhirul am'a wa yuslihu al-mi'dah wa yunadzifu al-badan ya minal fadalati warawasib wa yukhaffifu ya minal wad'ati samni wa thiqalil batni bisyaham. Qala, beliau mengatakan, dan termasuk faedah dari puasa ya, dari sisi kesehatan, fawaid sihiyah ya, faedah kesehatan yang kita dapati dari puasa, bahwa puasa itu bisa membersihkan ya am'a, yakni membersihkan usus ya, organ-organ pencernaan. Jadi organ-organ pencernaan yang selama ini sudah kerjanya berat ya, diberi makanan terus ya, kita beri break. Nah, selama break ini mereka membersihkan diri mereka. Ya, apa-apa yang melekat, mungkin kotoran-kotoran yang melekat dalam pencernaan tersebut dibersihkan. Ya, jadi organ pencernaan kita menjadi bersih kembali. Kemudian memperbaiki kinerja pencernaan. Ya, jadi baik lagi dia. Ya, tidak capek dalam bekerja. Ya, ketika puasa tidak capek dia dalam bekerja. Makanya kita pun ketika berbuka puasa, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berbuka puasa pun hendaknya diatur. Jangan ya begitu berbuka puasa langsung pengen habiskan semua. Enggak, pelan-pelan. Pelan-pelan, karena salah satu faedah puasa ini adalah kita mengistirahatkan sistem pencernaan kita. Jadi pelan-pelan, jangan kemudian langsung brek. Ya, ini sama aja. Ya, kita membebani sistem pencernaan kita ya dengan pekerjaan yang berat. Tapi sabar-sabar ya, sedikit-sedikit dulu. Biar sistem pencernaan kita ya tetap berada dalam keadaan yang fit. Demikian juga ya, dia membersihkan tubuh dari endapan-endapan makanan dan juga mengurangi saman, lemak. Ya, wa thiqalil batan bisyaham, atau mengurangi berat badan tubuh dan juga mengurangi lemak yang ada dalam perut. Nah, ini juga diantara hikmah puasa. Ya, jadi puasa ini otomatis akan memberikan dia kesehatan. Ya, di mana berat badan seseorang itu akan berkurang, apalagi orang yang terkena obesitas ya. Maka puasa ini sangat baik bagi mereka untuk mengurangi berat badan mereka.
kita itu para dokter menjelaskan, kita itu kalau berat badan itu terlalu berat tubuh kita itu terlalu berat ya. Ini akan membuat peredaran darah itu semakin lambat dan kinerja tubuh akan semakin tubuh kita akan dipaksa untuk bekerja dengan semakin keras. Kita ambil contoh jantung saja. Ya, kalau kebanyakan lemak, sistem peredaran darah kita ini kebanyakan lemak, ya otomatis darah itu kental dan jantung bekerja lebih keras. Ya, jantung bekerja lebih keras, ya. Karena massa jenis darah itu semakin berat, dia jadi kerja pompanya makin berat. Ya, kalau jantungnya itu makin berat, ya kinerjanya semakin berkurang. Berbeda dengan orang yang mungkin berat badannya ideal, lancar dia kerjanya, nggak terbebani organ tubuhnya ketika bekerja. Ya, oleh karena itu ya puasa memiliki faedah sihiyah, faedah kesehatan. Ya. Wafil hadis sebutkan dalam hadis dari Nabi SAW, beliau mengatakan sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Rawah Ibnu Sunni wa Abu Nuaim wa Hasanahu As-Suyuti. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dan juga Abu Nuaim dan dihasankan oleh Al-Imam As-Suyuti. Qala Al-Mundhiri rawahu Tabarani fil Awsat wa ruwatuhu thiqat. Demikian juga Al-Mundhiri ya mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam Al-Awsat, ya, dalam Al-Awsat, dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang thiqat. Ya, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Nah, mungkin yang perlu kita bahas ini masalah niat ya, masalah niat. Gimana Ustadz kalau kita niatnya untuk mengurangi berat badan? Ya nggak boleh ya. Puasanya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi pengurangan berat badan itu pasti akan kita dapatkan, jangan khawatir. Yang penting puasa saja karena Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah lainnya seperti berkurangnya berat badan ini juga akan kita peroleh. Kemudian faedah yang keempat, wa min fawaidi shaumi ya kasrun nafsi. Ya, yang keempat ya dari faedah puasa adalah ya mematahkan nafsi, ya mematahkan hawa nafsu. Ya. Jadi kalau punya keinginan-keinginan yang bergejolak ini bisa diredam dengan puasa. Kenapa kok dia bisa meredam hawa nafsu? Fa inna syaba'a warai wa mubasyaratan nisa tahmilun nafsa ala al-ashr wal batar wal ghaflah. Karena sesungguhnya keadaan yang kenyang ya, kemudian terbebas dari dahaga dan ya bergaul bercampur dengan istri ini akan membawa ya jiwa untuk tidak bisa mengontrol ya. Al-ashr ini maksudnya adalah dia tidak bisa mengontrol ya, berlaku melampaui batas. Dalam keadaan kenyang ya, dalam keadaan dia lega ya, maka ini bisa menjerumuskan dia pada perilaku yang melampaui batas. Demikian juga batar wa ghaflah. Ya, dia bisa melakukan perbuatan dosa ya, batar itu artinya dia batarul haq itu menolak kebenaran. Jadi dia merasa sombong. Ya, bator di sini dia merasa angkuh, sombong, wal ghaflah dan lalai. Ya, karena perutnya terisi. Ya, apelo katanya ya. Nah, ini perutnya kenyang, tapi kalau misalnya perutnya lapar, ya dia akan bisa mengendalikan dirinya. Dia akan lebih bisa mengendalikan dirinya. Jadi puasa memiliki ya faedah yang sangat penting. Ini seseorang bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan puasa tersebut. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima, wa minha tukhlil qalba lil fikri wa dzikr. Ya, puasa bermanfaat untuk mengosongkan hati kita sehingga kita bisa berfikir dan berzikir. Ya, fa in tanawala hadhihi asy-syahawat ya qad yuksil qalba wa yu'mihi wa yahulu bainal qalbi wa dzikr wal fikr. Kalau dia diisi ya dengan berbagai macam syahwat, ya dengan berbagai macam syahwat, ini aslinya syahwat ya bukan syubhat ya,
diisi dengan berbagai macam syahwat, maka hatinya akan mengeras. Kemudian menyebabkan dia buta hatinya. Ya, hatinya akan menjadi keras dan buta. Wa yahulu bainal qalbi wa dzikr, dan menghalangi antara hati dengan zikir dan fikir. Jadi dia tidak bisa berzikir kepada Allah dan tidak juga bisa berfikir kepada ya apa-apa yang bermanfaat, memikirkan apa-apa yang bermanfaat baginya. Ya, kalau orang yang berpuasa hilang syahwatnya tadi, maka dia akan lebih bisa fokus terhadap urusan-urusannya. Wa istadi al-ghaflah, demikian juga ya ini membuat dia bisa menjauhi kelalaian. Jadi orang yang lapar ini lebih bisa fokus dia. Ya, tidak lalai dalam melakukan kebaikan. Ya, wa khuluwul batni minat ta'ami wasyarabi yunawwirul qalb. Demikian juga kosongnya perut dari makanan dan minuman ini akan menjadikan hati itu bercahaya. Ya, wa yujiba riqqatahu wa yuzila qaswatah. Ya. Wa yunawwirul qalba wa yujibu riqqatahu wa yuzilu qaswatah. Dan dia akan membuat hati bercahaya serta menyebabkan hati itu lembut. Lebih mudah untuk ya berzikir dan menerima kebenaran. Wa yuzilu qaswatahu wa yuhlihi lidzikri wal fikr. Demikian juga puasa ya itu akan menghilangkan kerasnya hati. Menghilangkan kerasnya hati ya sehingga dengan mudah dia bisa berzikir dan berfikir. Ya. Jadi kita banyak-banyak berpuasa itu sebenarnya besar pengaruhnya ya. Seseorang itu lebih bisa untuk ketika hatinya kosong, maka dia bisa lebih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berfikir. Kemudian yang keenam, ya, annal ghani ya'rifu qadra ni'matillahi alaihi bi iqdarihi lahu ala ma mana'ahu katsiran minal fuqara min fuduli ta'am wasyarab. Ya. Kemudian kata beliau, di antara faedah puasa, ya, orang yang kaya bisa mengetahui demikian besarnya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya. Ya, apabila dibanding alama mana'ahu katsiran minal fuqara. Ya, kalau dibanding dengan para fuqara yang tidak mendapatkan apa yang dia dapatkan. Ya, jadi dia tahu besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Ya. Tapi kalau misalnya dia tidak puasa, nggak bakalan tahu. Ya, tenang-tenang saja dia menjalani kehidupan ini. Tapi kalau dia berpuasa, ya orang tersebut berpuasa, maka dia tahu. Ya, kalau orang-orang kaya ini puasa, dia tahu betapa besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Ya, makanya kunci syukur itu sebenarnya tidak terlalu sulit, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Yang penting bagi kita itu sering-seringlah melihat ke bawah. Ya, sering-sering melihat ke bawah. Kalau kita melihat orang yang lebih susah, ini dengan mudah kita bersyukur. Ternyata ada orang yang lebih susah daripada saya. Jangan lihat ke atas. Kalau kita lihat ke atas, ya gak bakalan bersyukur. Yang ada kurang. Lihat si fulan punya ini, waduh saya gak punya, ayo cari. Ini kalau dia ngeliat ke atas. Tapi kalau dia ngeliat ke bawah, barakallahu fikum, akan mudah baginya untuk bersyukur. Oh si fulan ya nggak punya apa-apa, saya alhamdulillah masih punya ini. Ya, si fulan ya saya punya rumah kontrakan, ada si fulan yang tidak bisa untuk ngontrak rumah. Ya hanya bisa ngontrak kamar saja, padahal dia punya beberapa orang keluarga. Bahkan ada yang tunawisma tidak punya rumah sama sekali. Makanya lihat ke bawah. Ya sering-sering lihat ke bawah agar kita benar-benar menyadari bahwa kita berada dalam sebuah kenikmatan. Kata Nabi SAW, unduru ila man huwa asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kata Nabi SAW, lihatlah ya orang yang di bawah kalian. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan kalian melihat orang yang di atas kalian. Karena yang lebih demikian lebih bisa membantu kalian untuk tidak meremehkan ya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian. Ya, jadi orang-orang yang berpuasa
Nah, orang-orang kaya yang berkuasa dia bisa berpuasa, dia bisa merasakan ya kekurangan yang ada pada saudaranya. Ya. Kata beliau, "Ma mana'ahu katsiran minal fuqara min fuduli ta'ami wa syarabi wa nikah. Fa innahu bimtina'ihi min dzalika fi waqtin makhsusin wa husulil masyaqqa lahu bidzalika yatadzakkaru bihi man muni'a min dzalika 'alal itlaq. Fa yujibu lahu dzalika syukru nikmah lillahi ta'ala lillahi alaihi ya bil gina." Kemudian kalau dia ya tertahannya dia di waktu-waktu tertentu untuk tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan. Mau makan nggak boleh lagi puasa, mau minum nggak boleh lagi puasa, ya. Dan juga nikmat-nikmat lainnya tidak boleh dia cicipi, ya. Maka ini akan di waktu-waktu tertentu ini akan apa? Menimbulkan ya syukur nikmat, ya bagi orang-orang yang kaya. Ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kecukupan bagi saya. Ya, kalau dia diberikan nikmat, ya, baru dia sadar, oh ternyata apa nikmat yang Allah berikan ini luar biasa kepada saya. Ya, berbeda dengan orang yang tidak pernah merasakan kesulitan yang dialami oleh orang-orang miskin. Ya. Wa yad'u ila rahmati akhihi, ya, al-muhtaji wa muwasatihi. Dan ini juga memicu dia untuk apa? Untuk berkasih sayang kepada saudaranya yang membutuhkan. Ya, jadi ketika dia lihat, oh ternyata begini rasanya lapar. Oke lah, mana saudara saya yang lapar, saya berikan makanan. Ya, ternyata apa? Lapar itu nggak enak. Jadi dia apa? Berikan makanan kepada saudaranya. Jadi luar biasa ini faedah dari puasa. Kemudian yang terakhir, wa minha an-nasiyama yudayyiqu ya majaridam. Ya, majaridam allati hiya majari syaitan min ibni Adam. Fa inna syaitana yajri min ibni Adam majradam. Ya, dan diantaranya bahwa puasa itu ya menyempitkan jalannya setan, ya, yang dia berjalan di tubuh manusia seperti berjalannya darah, ya. Kemudian fataskun bisyami wasawisu syaitan, maka hilanglah dengan puasa tersebut was-was dari syaitan. Karena apa? Karena jalannya sudah terputus. Dia tidak bisa lagi ya memberikan gangguan kepada orang yang beriman. Ya, jalurnya sudah diputus. Ya, karena dia berjalan di apa dengan perjalanannya darah, maka ketika diputus ya perjalanannya tersebut, maka hilanglah godaan untuk melakukan keburukan. Qala fatan kasiru quwwatasyahwa wal ghadab. Demikian juga yang namanya puasa ini akan menghilangkan kekuatan syahwat dan kekuatan kemarahan. Orang yang berpuasa jadi lebih mudah untuk mengendalikan emosi, ya. Jadi dia tidak mudah untuk marah. Qala wa li hadza ja'ala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sauma wa jaa'a al-qat'ati ya syahwata an-nikah. Ya, fa amara man la yastati'u zawaj bisaum. Ya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan puasa ini sebagai pemutus syahwat, ya, pemutus syahwat nikah. Dalam hadis Abdullah Ibnu Mas'ud kata beliau lah, liyastati uzawaj bisaum, man la yastati uzawaj bisaum. Ya, Nabi SAW telah menjadikan puasa ini untuk memutus syahwat orang-orang yang belum mampu untuk menikah. Ya, fil hadithi alladhi rawahul Bukhari wa Muslim, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa Nabi SAW mengatakan, ya masyarul syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka hendaknya dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena yang demikian lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan, lebih menjaga kehormatan. Fa illam yastati' fa alaihi bisaum, kalau dia tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa, fa innahu lahu wija, karena baginya puasa itu adalah pemutus hawa nafsunya. Ya, jadi puasa ini sangat besar sekali ya pengaruhnya terhadap kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Wallahu taala a'lam bishawab, ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini.
Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas hukum orang yang meninggalkan puasa. Ya, orang yang meninggalkan puasa, apa hukumnya? Ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, biidznillah ta'ala. Nakif ilahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.